Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mempelajari materi terakhir di termokimia, yaitu perhitungan entalpi, perubahan entalpi berdasarkan energi ikatan. Ya, apa itu energi ikatan? Ya, di sini akan Ibu jelaskan. Energi ikatan itu adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan suatu ikatan, ya. Energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan dalam 1 mol senyawa, ya. 1 mol senyawa berwujud gas, ya. Oke, berwujud gas, ya. Nah, dalam hal ini energi ikatan, ya. Energi ikatan itu terdiri atas 3, ya. Jadi klasifikasi dari energi ikatan ada 3, ya. Yang pertama adalah energi atomisasi, ya. Kita tahu yang namanya atomisasi berarti nanti terdiri atas atom-atom, ya. Jadi energi atomisasi itu apa, ya? Energi atomisasi adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan semua ikatan, ya. Jadi ketika ada senyawa, diputuskan semua ikatannya, ya. Semua ikatan dalam 1 mol molekul. Jadi ketika ada 1 mol molekul, diputus semua ikatannya menjadi apa, ya? Menjadi atom bebas. Menjadi atom bebas dalam kondisi gas, ya. Nah, di sini kata kuncinya adalah memutuskan 1 mol molekul menjadi atom bebas dalam kondisi gas, ya. Sekarang kita kasih contoh. Bagaimana contohnya, ya? Oke, misalnya di sini ada molekul metana CH4, ya. Yang namanya diubah menjadi atom-atomnya, maka di sini ada atom karbon dan 4 buah atom H. Ini karena dalam bentuk atom, makanya dituliskan H, ya. Di sini reaksi tersebut memiliki entalpi sebesar 668 kilojoule per mol, ya. Kita perhatikan reaksinya. Nah, maknanya apa di sini, ya? Artinya molekul CH4 atau molekul metana tadi, ya, memiliki 4 buah ikatan, ya. Ikatan apa? Ikatan antara C dan H, ya. C dan H. Nah, jika di sini, ya, jadi pada energi ikatan sama halnya dengan entalpi pembentukan standar, energi ikatan ini, ya, juga memiliki tabel, ya. Ya, jadi di sana ada bermacam-macam entalpi, ya, yang menyebutkan bahwa banyak sekali energi ikatan. Misalnya ada C dan H, C rangkap tunggal dengan H,
C rangkap 2 dengan C, dan seterusnya ya. Jadi di sini kita bisa lihat tabel, misalnya energi ikatan antara C dan H itu adalah sebesar 417 kilojoule, maka maknanya di sini adalah ya, maka energi atomisasi pada si metana atau pada CH4 tadi adalah, karena ada 4 ikatan berarti 4 dikali 417, yaitu sebesar 1668 kilojoule ya. Nah, itu maknanya. Kemudian kita beralih ke energi ionisasi. Klasifikasi berikutnya adalah energi disosiasi ya. Energi disosiasi ikatan ya. Apa energi disosiasi ikatan ya? Energi disosiasi ikatan itu adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan ya, salah satu ikatan ya. Jadi salah satu ikatan yang diputuskan yang terdapat dalam suatu molekul atau senyawa dalam kondisi gas ya. Dalam kondisi gas ya. Misal di sini kita kasih contoh lagi ya. Bagaimana contohnya? Misalnya kita ambil senyawa CH4 juga, metana CH4 gas ya, diputus satu buah atomnya sehingga tersisa menjadi CH3 dan gas H ya, gas hidrogen. Di sini entalpinya adalah positif 431 kilojoule ya. Maknanya apa ya? Maknanya adalah energi ikatan untuk memutuskan satu buah atom H tadi ya, dari CH4 memutus satu atom H dari molekul CH4 ya. Dari molekul CH4 itu adalah sebesar 431 kilojoule ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita beralih ke jenis energi ikatan berikutnya ya. Ini yang paling sering digunakan di termokimia adalah energi ikatan rata-rata ya. Energi ikatan rata-rata. Apa energi ikatan rata-rata ya? Energi yang diperlukan unsur ya untuk memutuskan ikatan atom-atom ya. Ikatan atom-atom pada suatu senyawa ya. Nah, di sini berarti kata kuncinya adalah yang diperlukan unsur untuk memutuskan ikatan atom-atom pada suatu senyawa ya. Kalau disosiasi tadi ada satu ikatan, memutuskan satu ikatan yang terdapat dalam satu molekul ya. Nah, dalam hal ini untuk perhitungan ya,
untuk perhitungan perubahan entalpi pada energi rata-rata yang umumnya sering digunakan pada termokimia, ya, itu adalah dihitung dari perubahan entalpi dari energi ikatan rata-rata, ya, setiap zat yang terlibat, ya, setiap zat yang terlibat dalam reaksi, ya. Nah, jadi yang digarisbawahi di sini adalah setiap zat, ya, yang terlibat dalam reaksi. Oke, bagaimana perumusannya, ya? Untuk perubahan entalpi, ya, itu adalah jumlah energi ikatan reaktan, ya, dikurang jumlah energi ikatan produk, ya. Nah, pada reaktan akan terjadi yang namanya pemutusan, ya, sedangkan pada produk itu terjadi penggabungan, ya, penggabungan ikatan, ya. Nah, untuk lebih mudahnya, ya, di sini reaktan kita tahu posisinya sebelah kanan, ya. Posisinya sebelah kanan, maka perubahan entalpinya adalah kiri, ya. Kiri dikurang kanan, ya. Jadi ketika kalian bertemu dengan soal, ya, misalnya ada soal, nah, ada ketemu ikatan-ikatan di mana kita tahu bahwa ikatan ini adalah tangan, ya. Maka rumus yang digunakan adalah jika ada tangan, bukan kaki, tapi kika, ya. Jika ada tangan, ini adalah tangan-tangan tadi, ikatan-ikatan. Jika ada tangan, ya, bukan kaki, tetapi kika. Oke, ini ya. Oke, berikutnya ada contoh soal, ya. Ada contoh soal, misalnya di sini diketahui energi ikatan antara O dengan H, O rangkap 2O, H tunggal masing-masing adalah sebagai berikut, ya, kilojoule per mol, ya. Oke. Pertanyaannya adalah berapa besar kalor yang diperlukan untuk menguraikan sembilan gram uap air, di mana uap air H2O kita tahu MR-nya adalah 18, ya. Oke, berarti di sini kita harus menulis reaksinya terlebih dahulu, ya. Reaksinya apa? Penguraian uap air, ya, berarti H2O menjadi apa, ya? Menjadi gas hidrogen dan oksigen, ya. Di sini berarti kita setarakan, ya. Nah, bagian sebelah kiri ini adalah H2O, ya. Ini adalah sebelah kanan, ya. Kita tinggal bisa menghitung berapa perubahan entalpinya, ya. Maka perubahan entalpinya adalah 2 dikali, ya, H2O itu adalah, ya, berarti O berikatan dengan 2 buah H, ya. Berarti di sini ada 2 buah H, ya, dikurang 2 dikali H2, ya, ditambah O
Oke, tinggal kita masukkan ya. Nah, di sini kan ada 2 buah O dengan H, berarti 2 dikali 2, 4 ya. 4 dikali 4, 64 ya. Dikurang di sini 2 dikali 4, 36, ditambah 500 ya. Maka diperoleh hasil akhirnya adalah 484 kilojoule ya. Tapi ingat, ini untuk berapa mol? Untuk 2 mol ya. Untuk 2 mol berarti untuk 1 mol berapa ya? Kalau standarnya untuk 1 mol berarti kita tinggal bagi, maka hasilnya adalah 242 kilojoule. Sekarang pertanyaan di soal adalah 9 gram, kita cari molnya dulu. 9 massa dibagi MR-nya 18, berarti setengah mol ya. Kalau 1 mol adalah 242, maka untuk setengah mol adalah 121 kilojoule. Nah ya, demikian video untuk penentuan entalpi berdasarkan energi ikatan. Silahkan dipelajari. Bu Ari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.